Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Hari ini aku mau membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat Amerika, yaitu Super Bowl. Super Bowl adalah pertandingan rutin football tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tahun di Amerika Serikat. Penyelenggaranya adalah NFL dan football itu sendiri adalah salah satu olahraga yang paling ngetop selain baseball sama basketball di Amerika ya. Sementara kalau di Indonesia kan sepak bola ya. Kalau di Amerika tuh nih, bolanya yang seperti ini, lonjong. Nah, pemenang dari Super Bowl ini disebut League Champion, dan hebatnya Amerika tuh ya, segala sesuatu tuh bisa dijadiin bisnis guys. Mulai dari film, music, cultural festival kayak Halloween, terus Mardi Gras gitu ya. Sampai orang-orang yang gak punya bakat pun bisa diubah menjadi sebuah industri. Kayak Kim Kardashian itu kan satu keluarga. Dia kan gak punya bakat apa-apa, tapi karena orang di belakangnya tuh pintar sekali untuk mengemas menjadi industri entertainment, ya bisa aja gitu. Menurutku Amerika bisa besar, setiap lini yang disentuh tuh bisa jadi uang, itu karena melting pot ya. Jadi segala macam culture ada, itu yang membuat wawasan berpikirnya mereka tuh luas, nggak cuma orang kulit putih doang gitu kan. Itulah kelebihannya negara melting pot ya. Amerika itu terkenal di mana semua suku bangsa tuh ada gitu. Kayak contohnya Beyonce kan memang kulit hitam campur Creole, Prancis Creole gitu kan, sehingga punya keunikan sendiri. Terus Rich Brian yang memang orang Indonesia dengan gayanya sendiri, DJ Khaled, Kobe Bryant, macem-macem kan. Orang Amerika tuh nggak bisa disebut cuma kulit putih aja atau kulit hitam saja gitu. Itu yang membuat Amerika nggak pernah kehabisan ide untuk ngembangin segala jenis industri. Contoh baiknya percampuran berbagai macam budaya membuat kita jadi kaya banget dan maju karena inovasi-inovasi. Maka dari itu jangan suka sewot sama yang nggak seagama atau nggak seculture gitu ya. Kita harus stop ngelihat perbedaan dan mulai melihat dari persamaan dan start membangun ke sana. Cie, Alina. Udah. Jangan bercanda. Olahraga itu menjadi industri besar tersendiri di Amerika, sama seperti musik, film, karena sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjadi pertunjukan yang mengesankan, membanggakan, enak dilihat, dan gak rugi untuk ditonton gitu loh. Sebagai resultnya, atlet-atlet yang top tier itu biasanya levelnya sama dengan artis, bahkan kadang-kadang lebih kaya atlet daripada artis. Plus para atlet ini dianggap sangat seksi, sehingga banyak juga selebriti-selebriti yang menikah sama atlet. Salah satunya Giselle Bundchen, Shakira, terus Enrique Iglesias, Khloe Kardashian, dan masih banyak lagi. Jadi di sini tuh setelah aku amati, mentalitasnya orang Amerika tuh palu gada banget sejak dini gitu. Makanya kalau di sekolah-sekolah di Amerika tuh ada golongan 3 besar ya, kayak misalnya para yang cantik-cantik yang bisa jadi model, artis gitu kan, terus atlet sama saintis gitu. Nah, anakku si Sofia itu termasuk yang ketiga ini, saintis. Jadi dia nggak tertarik untuk ikutan pageant, nggak tertarik untuk ikutan cheerleaders atau olahraga gitu, tapi dia lebih senang menghabiskan waktunya di perpustakaan atau di laboratorium. Nggak ada masalah karena tiga-tiganya, kalau kalian masuk salah satu dari 3 golongan ini, beasiswa tuh selalu ada. Beasiswa olahraga itu yang paling diminati oleh anak-anak SMA cowok biasanya. Makanya mereka giat sekali latihan di lapangan. Justru kadang-kadang ngelupain tugas akademisnya, which is fine. Karena orang sukses kan nggak selalu dari jalur akademis ya kan. So, olahraga di Amerika itu adalah industri yang sangat besar. Nggak kayak di banyak negara di mana atlet itu biasanya bermasa depan suram. Di sini tuh rekrutmennya dicari sejak dini. Jadi entah dijadiin atlet atau diajak bergabung ke militer biasanya gitu. Jadi remaja-remaja di Amerika itu kalau memang sudah suka olahraga, dia rutin sekali kan untuk olahraga dan selalu ikutan pertandingan dan memenangkan pertandingan. Karena dari situ para scout ya, para agen-agen atlet itu mencari atlet-atlet berbakat, terus ditawarin kontrak, ditawarin beasiswa segala macem gitu. Makanya mereka
kadang-kadang nggak terlalu peduli sama akademik, dan biasanya nggak terlalu pintar kalau atlet-atlet itu. Mereka juga akan ditawarin beasiswa dari university karena pihak university akan mendapatkan nama besar ya kalau misalnya sekolahnya ada atlet internasional atau nasional yang bersekolah di situ. Jadi nama sekolah jadi bagus, terus banyak orang yang mau daftar juga karena itu gitu. Salah satunya terjadi pada Michael Jordan yang menjadi ikonnya Chicago Bulls dan Chicago University. Nah, mari kita kembali tentang fun facts-nya dari Super Bowl. Beberapa fun facts tentang Super Bowl ini adalah Super Bowl menjadi hari makan-makan terbesar nomor 2 di Amerika setelah Thanksgiving. Jadi bukan Natal atau Tahun Baru, tapi Thanksgiving, setelah itu Super Bowl. Dimana biasanya keluarga itu pada datang kumpul, terus nyiapin finger food ya, makanan yang bisa dicemil pakai tangan kayak gitu, sambil nonton, seru-seruan, teriak-teriakan bareng sama teman-teman kayak gitu biasanya acaranya. Aku nggak terlalu mengerti tentang football itu sendiri, dipaksa sama suamiku untuk nonton. Dan ya menarik sih, tapi yang lebih menarik adalah halftime show-nya di mana artis muncul untuk performance gitu. Fun facts nomor 2 adalah UCLA atau University of California in Los Angeles adalah university yang paling banyak memproduksi atlet-atlet quarterback yang main di Super Bowl. Jadi memang gara-gara ini UCLA menarik banyak sekali peminat anak muda untuk kuliah di universitinya. Karena seperti akan mendapatkan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pelatihan yang baik, support system yang baik jika bergabung di UCLA, dan ini bayar ya, UCLA ini swasta. Lalu nomor 3, ini yang bertolak belakang dengan pandangan banyak orang, artis-artis yang tampil di Super Bowl itu nggak dibayar sama sekali, cuma diganti pengeluaran produksinya, misalnya untuk buat panggung, latihan, dancernya dan segala macam itu diganti sama NFL, tapi artisnya itu sendiri nggak dibayar, mereka tampil secara gratisan. Ini banyak yang nggak nyangka, berpikir bahwa artis-artis yang tampil di 15 menit istirahatnya Super Bowl itu, karena memang cuma 15 menit ya, mulai dari Beyonce, Shakira, J.Lo, Michael Jackson, itu semua nggak ada yang dibayar dan diganti sama exposure. Karena yang nonton Super Bowl ini puluhan juta, dan kalau mereka tampil dengan sangat bagus, platform medianya mereka, baik itu CD, lagu, dan segala macam itu akan dibanjiri oleh penonton-penonton yang ingin tahu lagi, ingin mengenal lebih dalam tentang si artis. Sama lah kayak aku juga kayak gitu. Tahun kemarin itu kan J.Lo sama si Shakira, aku memang sudah suka ya sama mereka, tapi begitu mereka main di Super Bowl itu aku langsung ngecek lagu-lagunya dia, terus habis itu buka YouTube-nya, karena memang performance-nya tuh luar biasa. Datanya tahun lalu kepopulerannya Shakira naik sampai 255%, dan kepopulerannya J.Lo naik sampai 333%. Gila kan itu ya? Karena hampir seluruh orang Amerika nonton ini guys. Lalu fun facts berikutnya adalah Super Bowl di Amerika hanya diadakan di tempat-tempat yang hangat untuk kenyamanan penonton. Gue sendiri udah pernah ngerasain nonton baseball itu pas spring ya, jadi sudah lewat winter tapi belum masuk summer. Itu menggigil guys, cuma 40 menit tuh udah salah tingkah banget, kayak dingin banget. So jadi sangat nggak konsen dan nggak akan banyak yang nonton kalau terlalu dingin, karena lapangannya itu kan kayak mangkok ya, dan terbuka sehingga udara langsung masuk dari luar gitu. Nah, oleh karena itu selama 55 kali pertandingan, 11 kali itu dilakukannya di Miami. Miami itu kayak Jakarta, nggak pernah ada rasa dingin kayak Jakarta atau Bali gitu, nggak pernah dingin. Lalu fun facts yang terakhir adalah para atlet yang tampil di Super Bowl ini semuanya dikasih hadiah berupa mobil mewah plus hadiah-hadiah yang lainnya ya, pasti dari sponsor. Lalu lanjut ke tiketnya. Biasanya ada orang-orang yang memang doyan sekali untuk nonton langsung gitu, karena memang pasti beda dibandingin nonton di depan TV. Nah, tiketnya itu guys, gile, dimulai dari $400 sampai $5.000. Gila ya. Jadi memang prestise banget, makanya artis yang muncul di sana pun ada kebanggaan tersendiri, karena nggak semua orang ditawarin untuk main di Super Bowl walaupun gratisan. Tetap aja hanya artis-artis top tier yang pernah perform di situ. Dan gilanya, walaupun semahal itu masih ada aja yang nonton, yaitu fans-fansnya ya. So setiap tahunnya Super Bowl itu selalu viral. Kalau kalian ada di Amerika, kalian akan ngerasain suasananya, dimana misalnya kalau ke mall, orang-orang tuh buru-buru jam 2, jam 3 sore itu udah pulang karena mereka pengen bareng sama keluarganya untuk nonton bareng gitu. Dan biasanya terbagi dua nih, golongan yang suka sekali memang sama pertandingannya, fokus sama pertandingannya. Kayak suamiku, karena dia dari Colorado, dia adalah pendukung beratnya Colorado Broncos, sejenis makanan dari kelapa.
Sementara orang-orang seperti aku I don't give a damn dengan pertandingannya. Aku lebih suka nonton halftime-nya, di mana artis-artis internasional, artis Amerika biasanya, tapi yang internasional tampil, dan itu nggak ada yang ngalahin lah pokoknya. Mereka 15 menit itu kita tuh udah nggak bisa tarik, ibaratnya nggak bisa lari ngambil minum atau pejamkan mata gitu, saking bagusnya. Biasanya mereka tuh udah latihan 6 bulan sampai 1 tahun sebelumnya untuk menampilkan performance yang sangat fantastik. Nah, aku mau ngajakin kalian untuk ngelihat beberapa video yang menurutku keren banget. Sampai sekarang aku pun nggak pernah lupa itu nonton atraksinya si Shakira sama J.Lo ini. So let me know in the comment, menurut kalian biasa aja atau memang sehebat itu? Ya, ini dia. Di sini kita bisa lihat totalitas and profesionalismenya Riri, luar biasa banget. Lagi hamil, bayangin, gak ada takutnya berdiri di floating stage ini. Gila banget gak sih? Terus koreonya yang ini nih, yang tangan di belakang pantat ini lagi viral banget di Amerika guys. Kayak semua orang tuh nari dengan gaya kayak gitu sekarang. Terus penampilannya Shakira dan J.Lo, terutama Shakiranya ya, aku gak bisa lupain. Padahal itu udah 2 tahun yang lalu anjir. Bisa ya goyang belly dance sampai kayak gitu, keren banget. Kalau J.Lo sendiri sebetulnya performance-nya biasa aja, cuma karena dia ini sudah 50 tahun lebih pada saat tampil, ya jadi amazing banget. Karena seusia itu pada umumnya nenek-nenek kan, dan bayangin nenek kita tuh disuruh perform begini, apa nggak jantungan? Gila sih, emang age is just a number, definisi when there is a will there is a way ini mah. Dan viralnya koreografi para artis-artis ini banyak ditiru dan menjadi inspirasi oleh para dancer-dancer profesional maupun amatir. Check this out. Dan lihatlah, baru 2 hari Super Bowl berlalu, para tiktoker ini udah penuh dedikasi nguasain koreonya Rihanna guys. Ampun deh, lentur banget Shay. Gimana? Keren nggak menurut kalian? I suggest you to see it by yourself. Jadi tonton, nanti aku kasih linknya. Dan dari situ mungkin kalian bisa mengerti kenapa orang Amerika tuh heboh sekali menunggu-nunggu Super Bowl ini. Dan ini aku juga masukin videoku waktu nonton Chicago Bulls tanding. Walau nggak semegah Super Bowl, tapi aku nonton atraksi halftime-nya aja udah kagum banget. Gila, sebagus itu emang guys para entertainer ini. Dan ini nggak terlalu terkenal loh, mereka cuma ngetop di sekitaran Illinois aja udah kayak gini. Gimana yang sekelas main di Super Bowl? Wow. Oke deh, gitu aja videoku hari ini. Semoga menghibur kalian. Komen-komen di bawah, menurut kalian seperti apa? Viralnya Super Bowl ini seperti apa? And I'll see you on my next video. Thank you guys. Bye-bye.